Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Mary Ferdinandes dari Yayasan Jakarta Animal Aid Network Domestik atau JAAN Domestik. Jadi JAAN Domestik itu organisasi non-profit yang sudah didirikan sejak tahun 2008 ya. Jadi JAAN sendiri itu adalah organisasinya, induk organisasi yang membawahi dua divisi besar, yaitu divisi hewan liar dan juga divisi hewan domestik ya. Kita punya program shelter untuk anjing dan kucing, kita punya program sanctuary untuk ex-kuda delman atau kuda-kuda pekerja. Lalu kita juga punya program kampanye Dog Meat Free Indonesia. Kita punya program edukasi khusus namanya animalwelfare.id. Program ini itu adalah platform digital khusus untuk edukasi kesejahteraan hewan. Ya, karena kita melihat bahwa hewan anjing, kucing, dan kuda ini masih sangat butuh perhatian khusus ya. Penerapan kesejahteraan hewannya, terutama di anjing dan kucing, lalu juga isu-isu kesejahteraan hewan yang ada di anjing dan kucing ya, terutama kalau kita bicara tentang isu perdagangan daging anjing yang ada di Indonesia ya. Jadi ini bukan hanya terjadi di wilayah yang kita pikir mungkin hanya wilayah Sumatera atau wilayah timur nih, Sulawesi atau Nusa Tenggara Timur. Padahal ini terjadi di seluruh Indonesia. Kita melihat bahwa ternyata isunya besar, terjadi transportasi masif dari wilayah yang masih endemik rabies, yang itu di Pulau Jawa sendiri supplier terbesar berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang masih belum bebas rabies, ditransportasikan ke wilayah-wilayah yang sudah bebas rabies. Jadi ini satu, sudah ilegal, melanggar undang-undang transportasi, undang-undang karantina hewan, dan juga kegiatan atau aktivitas dalam perdagangan daging anjing ini, terutama di penjagalannya, sangat-sangat kejam. Jadi isunya sangat besar dan itu masih belum banyak mendapat perhatian, dan tidak ada saat kita mulai landasan hukum atau regulasi yang mendukung untuk pelarangan kekejaman yang terjadi di perdagangan daging anjing ini. Kuda delman sendiri atau kuda pekerja, kita juga melihat bahwa isu yang ada di kuda pekerja ini sangat kompleks gitu ya. Tidak hanya kekejaman yang ada dan terjadi saat pemeliharaan, tapi juga saat kegiatan aktivitas menggunakan kuda pekerja ini di lapangan. Lalu juga selain itu masalah dari ekonomi yang sangat memprihatinkan dari pemilik kuda dan kusir. Jadi semua yang kita lakukan, misalnya kita harus melakukan penyelamatan hewan, kita menerimanya dari laporan-laporan masyarakat. Jadi dalam setiap harinya sendiri ada puluhan laporan yang kita terima, baik dari email, dari hotline kita, dari direct message yang ada di Instagram ataupun Facebook, itu sangat banyak gitu. Dan kita nggak serta-merta mengambil semua laporan atau kita akan memfollow up masing-masing laporan tersebut dan kita prioritaskan gitu. Misalnya kayak ini memang sangat perlu untuk ditindaklanjuti. Saat kita rescue, mereka perlu masuk dan dalam kita kondisikan untuk karantina. Jadi dari hewan masuk, hewan yang kita rescue kita akan bawa ke klinik dulu. Klinik terpisah, bukan di klinik shelter. Jadi klinik hewan komersil, mitra kerjasama kami. Kalau di JAAN kita bermitra dengan klinik hewan Animal Clinic Jakarta yang ada di Warung Jati Barat nomor 23 di sana, di Jakarta Selatan. Kita akan bawa ke klinik tersebut, lalu diperiksa secara menyeluruh. Jadi kita akan ada blood screening atau screening hasil darah, pemeriksaan fisik, pemeriksaan secara menyeluruh. Lalu kita akan observasi selama minimum 2 minggu. Minimum 2 minggu. Jadi untuk kita melihat apakah dia develop gejala klinis khusus yang mengarah ke penyakit menular atau penyakit infeksius, atau memang ada kebutuhan-kebutuhan khusus saat direscue.
Nah baru setelah itu kita akan melakukan prosedur vaksinasi, obat cacing. Lalu saat sudah dinyatakan sehat, baru kita bisa masuk ke dalam shelter. Jadi karena kita memang organisasi non-profit, juga non-pemerintah, ya sumber dananya kami berasal dari donasi, gitu ya. Jadi dari sumbangan, dana sosial dari orang yang memang mau peduli, yang mau mendukung program-program yang ada di Jan Domestik, khususnya untuk program rescue anjing dan kucing nih misalnya ya, anjing, kucing, dan kuda. Jadi berasal dari donasi orang tersebut gitu. Jadi supporter, pendukung yang mau sponsor, dan juga kita running program orang tua asuh gitu yang setiap bulannya ada untuk anjing, kucing, dan kuda. Itu range-nya itu harganya, kita program sponsor kita tuh per ekor 150.000 per bulan. Kita juga punya kita punya bisnis unit yang kita buat itu untuk berjualan merchandise yang ada di Jaan gitu. Jadi kita jual tumbler, kaos, terus kita juga jual suplemen kuda seperti itu. Jadi itu sumber dana dari yayasan kami. Jadi prinsip juga yang kita jalankan untuk menjalankan shelter kita, manajemen shelter hewan, itu adalah kita wajib untuk melakukan sterilisasi. Ya, setiap individu yang masuk harus disteril. Jadi selain vaksin, obat cacing juga harus dilakukan prosedur sterilisasi untuk kontrol populasinya. Kalau untuk program adopsi sendiri, itu kalau pengen lihat itu bisa cek di website kita di jaandomestic.com/adopt. Di situ nanti juga bisa saya tunjukin, lihat ada anjing dan kucing yang ready adopsi, informasi tentang umur, jenis kelamin, karakter, terus dia cocok nggak sama kucing, atau misalnya anjing nih ya, terus dia cocok nggak sama anak kecil. Nah itu tuh informasinya ada semua di situ. Nah kalau sudah misalnya melihat-lihat calon anjing atau kucing yang ingin diadopsi, teman-teman kita akan arahkan untuk isi formulir adopsi. Ya, ada yang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, diisi, ditandatangan di atas materai, lalu kita akan masuk ke tahapan review. Nah, kalau misalnya tahapan formulirnya sukses, berhasil, ya misalnya kita memenuhi standar dari kriteria untuk rumah adopsi mereka, ya kita akan lakukan selanjutnya adalah tahapan home visit gitu. Jadi kita akan datengin rumah untuk kita interview orang-orang di rumah dan juga tetangga. Itu sangat penting, terutama kalau yang diadopsi anjing. Karena situasi di wilayah Jabodetabek itu kan berbeda dengan misalnya wilayah Bali misalnya ya, yang orang masih untuk anjing sangat welcome gitu. Kalau kita di Jabodetabek ini kan sulit, nggak semuanya neighborhood atau tetangga atau kompleks perumahan itu welcome. Nah itu kita perlu memastikan bahwa kompleks tersebut menerima dan oke kalau mereka akan mengadopsi anjing. Nah kalau mereka sudah lolos tahapan interview rumah, mereka akan kita bawa ke shelter untuk janjian untuk datang ke sini untuk interaksi sama anjing yang memang mau dipilih, dilihat apakah ada koneksi, ada connection nggak, ada bonding nggak, ya. Kalau sudah, kita akan bawakan calon anjingnya atau calon kucingnya dan kita akan melakukan trial selama 3 minggu. 2-3 minggu, kita lihat apakah cocok di rumah. Kalau cocok ya kita bisa lanjutkan gitu, dan itu akan kita monitor terus. Jadi kita ada trial dulu gitu sebelum akhirnya final diadopsikan. Jadi memastikan bahwa anjingnya atau kucingnya memang bisa diadopsi dengan baik dan diterima juga untuk baik dari keluarga ataupun juga dari lingkungan perumahannya. Kami punya selain program-program di atas seperti Dog Mitra Indonesia, Peduli Kuda Pekerja, Animalwelfare.id, kita juga fokus sama advokasi hukum perlindungan hewan, karena sangat penting bagi kami
untuk hewan domestik juga mendapatkan perlindungan, karena kalau tidak kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh hewan-hewan domestik ini itu kita akan sulit untuk membawa ke ranah hukum dan membuat para pelakunya untuk mendapatkan sanksi pidana. Itu sangat sulit. Jadi itu juga menjadi fokus dan harapan kami untuk terus mengembangkan dan lobby advokasi hukum untuk perlindungan hewan domestik, karena kami merasa sangat kurang. Selain itu ya kami harap sesuai dengan kampanye-kampanye kami ya, yang kita masih berharap dan terus berusaha untuk bagaimana kesejahteraan hewan menjadi materi yang bisa diterapkan di kurikulum pendidikan di Indonesia. Itu juga masih menjadi target ongoing kami untuk melobi itu. Dan kita juga untuk Dog Meat Free Indonesia sendiri, kami berharap dan makin banyak daerah yang mau mengeluarkan peraturan daerah untuk pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing di wilayahnya masing-masing, dan harapannya besar bisa masuk ke dalam keputusan Menteri Pertanian. Ya, saat ini kan sudah ada surat edaran ya yang dikeluarkan tahun 2018 dari Ditjen PKH, tapi ya kami harap bisa lebih dari surat edaran. Jadi seperti peraturan Menteri Pertanian itu goals-nya kami juga. Selain itu juga untuk perlindungan dan peningkatan standarisasi standar operasional prosedur penggunaan kuda delman atau kuda pekerja yang ada tidak hanya di Jakarta tapi di Indonesia.